paham yang memecah belah kita semua, wabil khusus adalah paham ini berusaha untuk menghantam NU dari berbagai penjuru. Paham ini yang kemudian kita kenal dengan paham Wahabi Salafi. Nah, saya tidak akan pernah mundur dengan pernyataan ini bahwa hampir 100% teroris yang ditangkap oleh Pak Tubagus Ami Prindani ini, Pak Tubagus Ami Prindani ini adalah jenderal pertama dari Akpol 97. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tidak akan pernah mundur dengan pernyataan ini. Kurang lebih teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu jumlahnya sekitar 2.100 orang dari tahun 2000 sampai tahun 2023 ini. Hanya 4 orang dan 2 orang non muslim yang di luar Wahabi Salafi. Ini saya pertegas. Dari 2.100 hanya 6 orang yang tidak berpaham Wahabi Salafi. Saya pertegas lagi, hanya 6 orang yang tidak berfaham Wahabi Salafi yang ditangkap oleh Densus 88. Saya tidak akan mundur dari pernyataan ini karena berbasis data. 4 orang anggota FPI yang ditangkap ini karena merakit bom, tidak terima karena Habib Rizik ditangkap. 4 orang FPI, amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama dengan kita, tujuan politiknya yang berbeda. 4 orang, 2 orang non muslim, 1 Fernando meledakkan bom Sumarekon Mall Serpong karena ingin meminta tebusan kepada pemilik mall dengan Bitcoin. Yang kedua adalah John Sondang Siagian, seorang beragama Protestan yang berusaha meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Dia terpapar paham kiri anarko-sindikalisme. Hanya 6. Selebihnya apa? Wahabi Salafi. Mengapa saya berani mengatakan itu? Pahamnya sama dengan apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz berpaham Wahabi Salafi. Sama persis. Kalau mereka mengharamkan musik, teroris yang dipenjara itu mengharamkan musik. Kalau ustadz-ustadz Wahabi Salafi mengharamkan tahlilan, maulidan, haul, ziarah kubur dan sebagainya, teroris yang ditangkap itu sama keyakinannya, hukum-hukum yang dipakai juga sama. Apakah mereka kemudian terlibat dalam satu irisan yang sama dengan kelompok teroris dan kelompok ustadz-ustadz Salafi hari ini? Sama, mereka menggunakan konsep utama yang bernama al-wala wal bara. Saya sudah katakan ini di berbagai tempat. Al-wala wal bara ini adalah konsep awal yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan lewat kitabnya Majmu' al-Fatawa. Lalu kemudian dimodifikasi untuk kepentingan kemerdekaan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud, yang kemudian ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya adalah Al-Wala wal Bara fil Islam. Ini dimodifikasi, diperparah lagi. Artinya apa? Sama keimanannya, sama tafsirnya, sama mazhabnya, manhajnya sama, ijtihad yang dipakai sama, tapi kalau berbeda orientasi politik, maka dia juga adalah lawan yang harus dibunuh, halal darahnya. Konsep ini yang dipakai. Lalu kemudian ditangkaplah oleh Densus semua itu. Dan ketika diinterogasi, saya juga menjadi bagian yang pernah menginterogasi mereka, sama. Lalu bedanya di mana? Ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang kita temukan di media sosial itu adalah produk awalnya, pintu masuknya. Produk akhirnya apa? Teroris. Jadi jangan artikan radikal itu hanya melawan negara, belum tentu. Mereka bisa saja mengatakan mari hormati pemimpin, kami tidak akan mungkin menjadi teroris karena rokok saja saya haramkan, yang membahayakan diri sendiri saja diharamkan, apalagi menyerang orang lain. Kan begitu yang sering kita dengar. Jangan salah, radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu tidak hanya dalam persoalan politik, tapi juga dalam persoalan sosial. Ketika dia mengajarkan orang lain untuk mengkafirkan siapapun yang berbeda, maka ini adalah ancaman terhadap intimasi sosial. Ini radikal juga, ini teroris juga. Konsep-konsep takfir
takfir, penghakiman dan mengkafirkan orang lain inilah yang kemudian memecah belah kita dalam segregasi pengkotak-kotakan masyarakat yang tidak mustahil akan terjadi konflik-konflik horizontal. Negara lain sudah mengalami ini. Saya sering mengatakan begini, Somalia, Nigeria, saya sudah datang ke negara-negara ini, persoalannya sama, Wahabi juga. Hasan Turabi, seorang ulama terkemuka dari Sudan, dulunya adalah seorang ahli torikoh, bahkan dikatakan dia ini adalah seorang mursyid, ahli torikoh, tapi ketika terpapar Wahabi dia lalu menyembunyikan Osama bin Laden dan kemudian mengglorifikasi Wahabi di Sudan, sehingga akhirnya Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia, 24 tahun. Islam sesama Islam berperang, Islam dengan Kristen berperang, hingga akhirnya Sudan terpecah menjadi dua negara, Sudan Selatan yang Kristen, Sudan Utara yang Islam. Indonesia tidak boleh mengalami ini. Nah, apa yang saya sampaikan semua ini adalah suara-suara yang harus kita keluarkan, baik lewat media sosial maupun media digital lainnya. Kita kalangan Nahdien hari ini betul-betul diambang berbagai hal-hal yang penuh dengan serangan-serangan dari kelompok Hizbut Tahrir, dari kelompok Ikhwanul Muslimin, dari kelompok Wahabi Salafi. Ini semua ingin menumbangkan NU karena satu hal, NU adalah tonggak penting dari keutuhan negara.